Kisahku kali ini tentang seorang perempuan tangguh, Esther Painem, yang lebih akrab kupanggil Mak Painem. Beliau adalah bagian dari generasi kedua buruh kontrak migran Jawa ke Suriname yang lahir dan tumbuh dalam suasana penuh dengan perjuangan dan keterbatasan. Meski jarak jauh memisahkan kami, komunikasi kami tak pernah terputus. Melalui sambungan telepon, Mak Painem kerap berbagi kisah hidupnya. Dan dari tiap potongan cerita itu, aku seolah dibawa kembali pada masa-masa penuh getir dalam sejarah migrasi orang Jawa. Melalui Jopar, Jowo Paramaribo Farm, lini masa 1890 sampai dengan 1939, aku akan bertutur tentang jejak yang tak terlupakan. Aku pertama kali mengenal Mak Painem melalui Pak Latif dari Surindo Family Channel, sebuah kanal yang sering menampilkan kehidupan orang-orang Jawa di Suriname. Dari situlah perkenalan kami bermula, hingga akhirnya kami sering berkomunikasi secara pribadi. Mak Painem bercerita bahwa ia tidak mengetahui asal-usul keluarganya di Jawa. Ia hanya mengingat beberapa nama dari pihak ibunya, nama simbah-simbahnya, serta nama ayahnya. Hal ini juga disampaikannya dalam wawancara dengan Surindo Family. Berikut penuturannya. Anku celukane ni sekolahan Esther. Esther. Iya leku dalane kono tak kei ipal jeneng Esther. Esther weh. Esther hiweh iya. Lah bapakku sangka Jawa jenenge Slamet. Desa aku celukane Esther Painem Slamet. Oh ngono. Iya. Mau orang ngerti bawa ngerti neng Jawa. Bapakku ku nek tak tekoki nangis. Sebabnya? Sebabnya sonder pak, sonder mak, sonder sedulur. Neng Jawa ngono. Mulai mrene cilik. Mrene Rada dhewean. cilik iya, dhewean ora ndek sapa-sapa. 16 year of 13 year ngono yang kok. Iya lah nek aku sangka bapakku, aku ora ngerti mbahku, ora ngerti mbah wedok, ora ngerti mbah lanang. Lah nek sangka makku aku ngerti mbahku wedok, ngerti mbahku lanang. Mbahku lanang jenenge Sarion. Mbahku wedok jenenge Kasinem. Itu sangka Jawa. Jawane orang ngerti ya? Nek mbahku wedok mbiyen nek ngomong sangka Magelang. Meski informasi itu sangat terbatas, aku merasa terdorong untuk membantu. Tanpa banyak berpikir, aku pun mulai menelusuri jejak keluarganya melalui Arsip Nasional Belanda. Dan dari pencarian itulah, aku akhirnya berhasil menemukan data keluarga Mak Painem, sebuah langkah awal untuk menyambungkan kembali tali sejarah yang sempat terputus selama puluhan tahun. Dari data yang berhasil ditemukan, terkuak kisah perjalanan Kasinem atau yang juga dikenal sebagai Mbok Karto Dimejo, seorang perempuan muda berusia 22 tahun yang berasal dari desa Batengaran, Ponorogo, Madiun. Pada tanggal 4 Februari 1920, ia menumpang kapal Merauke yang berangkat dari pelabuhan Semarang menuju Suriname. Dalam perjalanan itu, terdapat pula seorang pemuda bernama Kasim Sariun. Ia berusia 24 tahun, asal desa Ngerco, Nganjuk, Kediri. Kelak Kasim menjadi suami Kasinem. Bersama ratusan penumpang lainnya, mereka menempuh perjalanan laut selama 52 hari sebelum akhirnya memulai perjalanan kehidupan baru sebagai buruh kontrak di perkebunan Jakles pada tanggal 27 Maret 1920. Di tanah rantau yang asing dan keras itu, pasangan ini membangun keluarga. Mereka dikaruniai 6 orang anak, dan anak sulung mereka, perempuan, diberi nama Sarinem, nama yang diwariskan dari sang ibu, kelak menjadi ibunda dari Mak Painem. Ada satu kisah menarik ketika aku menyampaikan kepada Mak Painem hasil penelusuran detail mengenai sang ayah yang bernama Slamet. Awalnya Mak Painem hanya menyebut nama ayahnya Slamet, tanpa informasi tambahan apapun. Namun setelah kutelusuri lebih jauh melalui arsip, aku menemukan data seorang pemuda bernama Slamet yang saat itu masih tergolong remaja berusia 16 tahun, berasal dari desa Giritontro, Baturetno, Wonogiri. Ia tercatat menumpang kapal Simalur yang berangkat dari pelabuhan Batavia pada tanggal 22 Agustus 1928 menuju Suriname. Dari cerita yang diterima Mak Painem langsung dari ayahnya, Slamet mengungkap bahwa dirinya berangkat ke Suriname bukan atas kehendaknya sendiri. Ia diculik oleh Wereh,
sebutan untuk calo perekrut buruh kontrak saat sedang bermain. Mat memang masih senang menunggang kuda yang menjadi kecintaan dan hobinya. Pada saat itu ia diminta oleh orang tuanya untuk menjaga toko. Ia menolak, marah dan memilih kabur dari rumah. Namun di tengah jalan itulah nasib buruk menimpanya. Ia ditangkap oleh para wereh dan dibawa ke kapal tanpa sempat kembali ke rumah. Sejak itulah kehidupannya berubah drastis. Cerita ini menjadi penyesalan terbesar dalam hidupnya karena ia tak pernah lagi bertemu kedua orang tua dan saudara-saudaranya. Setibanya di Suriname, Slamet yang masih remaja tidak betah di lokasi kerja pertamanya di Waterloo en Hazard. Ia berpindah-pindah hingga akhirnya tiba di perkebunan tempat Pak Saryon tinggal. Di sana juga ada Sarinem, anak perempuan yang masih kecil. Pak Saryon menjanjikan akan menjodohkan Slamet dengan Sarinem jika ia bekerja dengan baik. Tahun berganti dan saat Sarinem berusia 12 tahun, ia dinikahkan dengan Slamet. Di usia 13 tahun, Sarinem melahirkan anak pertama mereka, Kliwon. Karena usianya belum cukup menurut hukum, nama Slamet tidak bisa dicantumkan sebagai ayah di dokumen resmi. Sebagai gantinya, Pak Saryon yang tercatat sebagai ayah. Mak Painem adalah anak keempat dari pasangan Sarinem dan Slamet. Pada usia 14 tahun, ia dijodohkan oleh orang tuanya dengan seorang pria yang tidak dikenalnya dan terpaut usia cukup jauh. Karena tak memiliki kuasa untuk menolak, Mak Painem menjalani pernikahan itu meski tanpa kehendaknya. Namun, pernikahan tersebut tidak berlangsung lama. Suaminya ternyata tidak bertanggung jawab dan memiliki kebiasaan berjudi. Hasil jerih payah Mak Painem selama bekerja pun habis untuk membiayai kebiasaan buruk sang suami, membuat hidupnya penuh penderitaan. Setelah pernikahan pertamanya berakhir, Mak Painem kemudian menikah dengan Kasirun, anak ketujuh dari pasangan Bok Ranti dan Kacung Jasiman yang berasal dari Kediri dan Mojokerto, Jawa Timur. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai anak-anak yang kini telah memberinya banyak cucu dan buyut. Mak Painem bukan sekedar saksi, tapi juga pelaku sejarah. Ia seorang perempuan yang membuktikan bahwa kerja keras dan ketangguhan bisa menjadi warisan paling berharga dari leluhur. Ia hidup dalam dunia perburuhan yang keras, suatu sistem yang dalam banyak hal tak jauh berbeda dari masa perbudakan. Namun, justru di tengah kerasnya hidup, sosok Mak Painem menjelma menjadi perempuan yang mandiri, kuat, dan penuh kasih.